titik terendah dalam hidup gue ya itu pas gue narkoba itu, gue ngeliat semua orang itu kagak ada, orang itu zombie. Pokoknya gue mesti survive. Gimana caranya gue dapet barang biar badan gue nggak sakit. Obrolin aja bareng gue Alex Tronik cuma di Nadir Podcast. Satu-satunya podcast yang membahas tentang masalah kesepian secara lebih spesifik. Karena kenapa? Karena kita harus tahu dong dari awal sampai prosesnya mereka sampai bisa berada pada titik terendah dalam hidup mereka. Di sini gue di Nadir Podcast ini gue cuma pengen bikin sebagai motivasi buat kalian semuanya, dan kalau kalian sadar kita hidup tidak sendiri. Oke. Langsung aja nih, kita mau ngobrolin sama siapa nih? Gue udah kedatangan temen gue satu ini, tapi gue langsung aja. Kita obrolin bareng Pak De Giok. Yuhu. Apa kabar? Mantep, makasih banget. Lex Trio. Janjian udah 3 bulan lebih ya. Janjian 3 bulan lebih ya. Karena jadwal ya. Dan tadi terima kasih Superglad tadi hari ini udah ngeliris apa? Singlenya. Cuman tayangnya kan ini udah single kedua kali bisa. Iya. Tadi gini, tadi kan misalnya kan kalau di Nadir Podcast ini kan kalau Pak De Giok kan udah orang semua tahu siapa. Tapi kalau di Nadir Podcast mungkin belum tahu. Coba dong Pak De Giok memperkenalkan diri dulu. Halo, nama saya Agus Purnomo. Orang-orang memanggilku Giok. Lanjut. Ya, gue sebagai pemain bass di band Superglad, pengamen lah, dan sebagai penggerak seni, punya studio, bergerak di seni lah, Doors ya. Di Doors Music Studio. Kasih dong Pisangan. Iya. Di Pisangan ada studio dia namanya Doors itu. Ya, legend. Itu taman bermain sih sebenarnya, bukan studio. Wadah. Ya kan jadi kan wadah juga. Taman bermain. Iya. Terus gimana sih bisa sampai jadi Giok itu gimana sih? Agus Purnomo jadi itu zaman gue SMA itu. Jadi dulu gue SMA itu kelas 2 kalau nggak salah ya. Gue lagi giting boti giting BK dulu ditumbuk masukin Sprite Gue balik sekolah. Boti itu apa sih, Mas? Boti itu adalah obat. Antidepresan. Tapi itu BK itu racikan dulu, bikin sendiri kali ya orang sono-sono dulu. Kalau mau ngetes tuh dilempar dulu, tak. Kalau misalkan dia kagak pecah, bagus barangnya. Lo masih kaku aja kayak gak ngerti ya. Kalau di ini kapur berarti itu. Ya lanjut terus. Gue lagi nunggu balik itu, tiba-tiba kepala gue dikeprok botol nih. Kan zamannya tawuran ya. Serius dikeprok botol? Dikeprok botol. Keprok Terus tubir. Gue megang pala gue, ada darah nih. Tapi pala gue nggak apa-apa. Ternyata yang berdarah itu pala yang geprok gue, Goblok gimana? Gimana sih maksudnya? Iya begitu, gue digeprok. Cuman dia kena pecahan beling mungkin, Pala gue nggak apa-apa. Kelingan. Gue balik karena banyak darah di rambut gue. Akhirnya gue botakin rambut gue. Gue dulu SMA semi gondrong, sendrong. Semi gondrong. Lupus lah zaman dulu kan. Nah, pas gue udah botak itu, gue besoknya masuk sekolah kan, pagi-pagi. Biasanya nongkrong dulu tuh, ngerokok. Tapi nggak boleh ya anak-anak sekarang ya. Anak SMA tuh nggak boleh ngerokok. Nggak boleh. Kecuali udah punya duit sendiri. Teman-teman gue lagi nongkrong di kantin, tiba-tiba dulu lagi pada nonton TPI. Dulu filmnya TPI itu, ada televisi pendidikan Indonesia. Walaupun banyak Indianya. Pada nonton tontonan itu doang Lagi muterin film siapa ya? Yesi Gusman apa siapa gitu. Putri Giok. Lo tau nggak film Putri Giok? Nggak tahu kan? Nggak tahu. Ya Google nggak ya Putri Giok. Nah, tiba-tiba gue datang pas lagi itu temen gue nengok,
Gua biasanya gondrong, tau-tau botak kan. Wah, ini dia nih main film Giok. Nah, Putri Giok itu ceritanya tentang cewek itu dibotakin sama bapaknya. Itu film Mandarin atau film apa? Film Indonesia. Indonesia. Putri Giok, cari ya. Nanti kita cari ya, kita Googling. cari Putri rame-rame. Giok. Putri Giok. Nah itu dia. Oh mirip lo. Pur, anak-anak manggil gue Pur dulu, karena Agus Purnomo, ya enggak. Udah manggil dia sekarang Giok aja, enggak ya. Nah, udah ke bawah sampai sekarang. Sekarang Giok. karena terkenal dengan udah 20 tahun lebih lo ya, lebih bahkan lo bereksistensi dengan musik lo dengan jadi seorang basisnya ini juga kan. Kehebatan, dan lu sekarang udah Super Glad, itu dia bandnya Super Glad, dan kemarin abis Rilis single. Cerita dong. Rilis single dengan format baru, vokalis baru, materi yang lebih fresh juga karena yang tua nih Super Glad tinggal gua sama Akbar doang, ingat ya. Dadi kemana? Dadi itu ada, tapi dia termasuk muda dia, tahun 81, ingat ya. Termasuk muda. Berarti sama gue 70-an kan. Kan lu masih band gue juga, 360 dulu. Oh, iya. Ya, sorry Dadi. Berry juga bisa ngebantunya pas lagi weekend doang, si Dadi. Gue manggilnya Berry, enggak ya. Anak-anak manggilnya Berry. Karena dia ngajar di Cikal kan, dia guru. Bisa waktunya tuh pas weekend doang. Tambah si Adui sama Iwan Bosman itu dari band Majesty, enggak ya. Nah, mereka yang memberi nafas muda ke musik Super Glad, enggak ya. Karena otak gua sama otak Akbar itu berhenti di 90, enggak. Di glam rock sama thrash metal. AC/DC kalau. Tapi kan keren perjalanan lu juga dengan sama si Akbar itu kan ya, lu berdua itu kan keren kan. Akbar kan dulu kan drummer Betrayer kan. Gokil. Terus lo kalau di rumah kayak kondisi lo kayak gini kan? Apa? Lo kan orang semua tahu lo kan fun. Fun. Pak D itu adalah orang yang selalu bercanda. Lo pernah nggak sih ngerasain kayak namanya lo tiba-tiba mikir, kok sepi banget ya? Kesepian gitu. Lo pernah nggak sih? Tiap orang pasti mesti gitu. Kenapa gua fun? Karena hidup di dunia ini pasti sepi. Enggak. Pasti sepi, lu ngerasain. Kita fun, karena kita ada lawan bicara. Kalau nggak ada lawan bicara, sendiri kita mikir. Besok gue makan pakai apa ya? Gue mau beli mie gimana ya? Gue mau, kalau sekarang, gue besok mau bayar uang sekolah anak gimana ya? Nah gitu. Pasti begitu. Adalah itu hal yang manusiawi. Iya. Minum dulu, aus. Apaan sih nih? Ini adalah minuman Nadir Podcast. Enggak. Nah, untuk lo menjalankan semua itu dari awal sampai prosesnya adalah lo dari ngalamin titik terendah kesepian lo itu, lo gimana sih Pak maksudnya? Lo kan pernah ngalamin gitu. Gue itu masa-masa gelap itu dari antara tahun 95 sampai tahun 98-99. Apa itu narko? Narko itu zamannya Putau. tiap 1 meter gang pasti ada bandar etep. Nah, gua begitu terjerumus di situ, bukannya terjerumus sih, ya emang paling enak tuh giting etep sih, lebih enak daripada enggak ya. Cuman sakaunya juga sensor nggak? Lanjut. Iya. Sampai gue berpikiran itu tujuan hidup itu apa? Sampai sekarang tuh menurut pemikiranku benar itu. Tujuan hidup apa ya? Sekarang gue nanya ke lo. Tujuan hidup itu apa? Kalau gue tujuan hidup ya gue mencari yang berbuat terbaik buat Tuhan sama buat orang-orang di sekitar gue. Udah itu doang. Tujuan hidup. Kalau lo apa? Tujuan hidup adalah mati lepas dari raga. Bagaimana kita mengisi kehidupan itu adalah dengan mengisi dengan kegiatan. Kalau gue menurut pemikiran gue begitu. Hidup ini kayak badan ini kayak mobil, kayak ada jangka waktunya, enggak ya? Organ tubuh juga. Nah, bagaimana kita ngisi kehidupan itu? Tujuan hidup tuh mati. Nah, sekarang kita pas lagi masih hidup, bagaimana mengisi kegiatan sampai kita mati?
Kalau menurut gue jangan ikutin sama yang lain. Tujuan hidup mati. Iya. Enggak, berarti kan ada prosesnya dong. Iya, prosesnya. Nah, ya itu prosesnya itu gimana? Mengisinya itu Gimana lu cara menjalani dan menjalani. mengatasinya? Nah, itu makanya itu terbentuk konsep surga dan neraka. Surga dan neraka itu ada pas pada waktu kita hidup. Kalau kita udah tewas, udah lepas dari raga, kita nggak bakalan bisa ngerasain itu namanya surga dan neraka. Kalau menurut pemikiran gue. Kalau menurut pikiran gue beda lagi. Kenapa tuh? Emang ada ya? Ini nggak ada, makanya surga dan neraka tuh ada waktu kita hidup. Kalau kita udah tewas, itu jadi energi. Emang lu pernah, maaf katanya semuanya gue lihat. Lu pernah meninggal, tiba-tiba lu balik lagi, gue masuk surga loh. Gue masuk neraka. Pernah cerita gitu. Iya, nggak ada yang ceritain, makanya ada surga neraka itu nggak ada, itu cuma sebagai motivasi buat kita untuk berbuat baik. Baik dan Iya. buruk. Apa itu dia ada dua pilihan depan. By the way itu gue tahun 99 itu gue pernah koma selama sebulan gara-gara Iya, gue tahu itu. enggak ya. Gue tahu itu. Iya. Nah, habis itu baru gue tiba-tiba menurut teori gembel gue bisa merasakan gitu. Apa? Oh, ternyata hidup begini. Enggak ya. Oh, begitulah. Sampai sekarang gue skeptis itu sama namanya agama, enggak ya. Gue nggak pernah percaya agama, tapi gue percaya akan zat, energi. Agama itu menurut gue peraturan. Peraturan itu kalau terlalu diyakinin bisa pada bikin berantem. Enggak. Kalau menurut gue, enggak. Teori gembel gue. Ya? Menurut gue juga kayak gitu. Karena nggak perlu. Sekarang gimana kita menjalani sisa hidup ini untuk kebaikan? Menurut gue gitu. Lo sehancur-hancurnya lo, sebrutal-brutalnya lo, tapi lo harus berbuat baik sama sesama. Nggak orang juga ya. Sesama itu makhluk hidup. Iya, energi. Kalau kan itu kan Tuhan dengan orang yang di sekitar kita ya. Nggak orang juga, energi. Tumbuhan tuh energi juga. Karena kita kalau itu udah hancur, kiamat itu nggak bumi aja yang hancur. Kiamat itu semua enggak ya, planet-planet semesta tuh itu masih lama tuh. Kita bakalan ngumpul jadi satu energi. Nah, begitu menurut pemikiran gembel gua. Tapi kalau misalnya pemikiran gembel lo itu yang lo bilang pemikiran gembel itu pemikiran yang gue pikir pemikiran yang bagus karena ya manusia nggak ada yang abadi, semuanya iyalah bercampur tangan dengan, cuman kan berbalik lagi dengan ketuaan. Tapi yang penting kan, nah keluarga lo gimana sih? Kenapa keluarga gua? Keluarga lo sekarang kemana sekarang? Keluarga gua masa kecil lo gimana gitu? Masa kecil gua dulu dari bermain musik. Berangkat dari SD dulu. SD gue pertama main musik tuh main drum. Bawain Beatles, Led Zeppelin, di Purple. Kenapa jadi basis sekarang? Karena udah capek. Main drum capek. Gue frustasi main drum gara-gara kaki gue kan panjang sebelah. Nah, oh ya? Iya, panjang sebelah, yang sebelah kanan. Terus gue pas lagi zaman SMA itu zaman-zamannya thrash metal, enggak ya, pakai double pedal segala macam. Nah, gue coba main drum pakai double pedal. Ternyata nggak sanggup, kaki kiri gue kurang. Udah gitu, udah capek lah, enggak ya. Ya udah akhirnya gue gantilah yang lebih santai, bass, enggak ya. Karena partner drum adalah bass. Ya, patokan ya. Patokan semua pasti itu kan. Ya menjalani itu 12 tahun sekarang ya deh. Lu sebagai seorang basis lu berapa? Basis gue main bass itu dari tahun. Gue main bass itu dari dulu juga udah bisa, cuman gue main bass profesional itu dari tahun 99 itu udah profesionalnya. 99 tuh. Malah perkusi, sempat juga perkusi. Di waiting room gue main perkusi juga kan. Iya, itu sebenarnya gue pengen bahas tentang itu. Sebenarnya gue nggak pengen lagi ngebahas tentang band, waiting room, super glad nggak mau. Gimana kalau sekarang kita ngebahas tentang lo, Lek? Ya. Titik terendah lo deh, gimana deh? Bentar Mimi dulu. Ya. Itu apa sih bang? Kopi spesial. Lo boleh dong berbagi dengan teman-teman nanti titik terendah dalam hidup lo tuh apa? Titik terendah dalam hidup gue ya itu pas gue narkoba itu,
Gue ngeliat semua orang itu kagak ada. Orang itu zombie. Pokoknya gue mesti survive. Gimana caranya gue dapet barang biar badan gue nggak sakit. Enggak. Pakau itu ya? Wakau, cucau. Enggak ya. Tahun? Tahun abis lulus SMA itu 95-96 sekitar segitu. Oh tua ya? Ya. Anda tua ya? Terus? Ya itu titik terendah gue karena gue kagak mikir lingkungan gue, bahkan kan keluarga gue juga sering gue ambil barangnya, enggak ya, berangkas nyokap gue ambil, enggak ya. Terus Jual. biasa itu dalam kejangkian mesti survive hidup biar nggak sekau, enggak ya. Terus sama bokap juga pernah gue pisauin, enggak ya. Dulu. Serius? Iya dulu itu nggak, kalau misalkan lo udah terjun musik namanya heroin, mau tahu lo nggak bakalan bisa mikir semuanya. Jernih. Pasti paham Anda. Iya. Bokap mau lo. Iya, gue gini. Enggak ya. Itu titik terendah gue. Sampai sekarang gue menyesal kenapa bisa sampai itu. Ternyata itu emang bukan diri gue yang sebenarnya, ya kan? Karena kita emang sudah teradiksi dengan suatu zat sehingga tidak bisa berpikir jernih. Karena setahu kan Pak D itu kan orangnya fun. Oh dulu gue nggak fun gue. Kalau kenal gue tahun 95 sampai tahun 99 gue nggak fun gue. Nah, itu ceritain dong dengan terpuruknya lu tahun 95 itu ceritain. 95 gue jadi robot, gue jadi zombie gue. Kenapa itu? Gue kriminal, kan kriminal gue. Gue boleh ceritain? Ngapain namanya? Malak orang, enggak ya? Ngerampas, enggak ya? Begal. Itu cerita lu. Cerita zaman dulu. Gokil banget sih lu. Terus apa lagi itu? Ya itulah kalau misalkan bicara tentang masa gelap gue, banyak sekali masa gelap gue. Tapi nggak mungkin gue expose semua di sini. Jangan. Iya, karena itu menyangkut sebuah organisasi nggak di Indonesia aja. Apa yang mau Pak D omongin di sini, omongin aja kalau gitu. Kalau ini nanti kita mungkin discuss. Ada Eka. Nih makanya kalau misalnya Pak D mau ngomongin apa yang selayaknya buat Pak D ngomongin. Tapi kan udah anggap itu, gue tidak mau ngomongin lagi masalah band lu macam ya, keluarga lu kan udah. Iya, keluarga juga udah. Goals lu apa ke depan? Goals gua nyenengin orang tua. Sekarang nyokap gua yang masih ada anak bini, itu my goals sekarang. Nah, untuk menebus masa lalu gua. Kan sih kemarin ulang ya? Anak dua. Cewek. Bini satu yang ketawa. Iya tahu ah. Jangan bilang. Iya tahu lah. Bini satu. Yang gede umur berapa kemarin? Yang gede itu SMP kelas 1 baru masuk. Yang kecil itu kelas 4 SD. Cewek semua kan? Cewek cowok. Yang pertama tuh cewek, yang kedua cowok. Oh, cukup lah, nggak usah nambah-nambah lagi lah. Iya, udah. Capek cuy. Biaya sekolah mahal. Iya. Belum asuransi. Jadi. Ada, itu dong. Ngomong kata-kata buat teman-teman Nadir, sebenarnya kata-kata yang terbaik. Buat teman-teman, jangan sampai lo nyentuh yang namanya zat-zat adiktif kayak heroin, potau, dan teman-temannya. Cukup yang Depkes aja. Depkes itu mimi. Alkohol kan. Dan kalau sebrengsek-brengseknya lo, jangan sampai lo ngecewain yang ngebrojolin lo, orang tua lo. Ibu. Apalagi ibu. Jangan sampai. Dan sebrutal-brutalnya lo, lo boleh hancur, cuman lo mesti baik sama sesama, sama lingkungan lo. Tepuk tangan dong! Nih, lu kasih nih. Apa ini? Lo udah ngopi nggak sih? Nanti gue kasih tumbler
Isinya Ini kan ngopi terus sih tadi. Iya, Ngopi makanya. enak. Wes, thank you. Obrolin aja Nadir Podcast. Ayo kita foto. Kita foto. Oke, makasih buat kalian semuanya juga. Makasih juga buat Pak Degio. Thank you, Makasih juga Nadir buat teman-teman Podcast. semua yang kerja di sini. Ada Dodi, ada Dewa, ada semua yang begini. Jangan lupa kalau misalnya ini langsung kita DM aja kalau misalnya ada teman-teman mau curhat atau apa, DM ke bawah. Jadi kalau dia ada kolom komentar kita ada gitu. Jangan lupa subscribe, share, like, komen yang baik-baik, yang jelek-jelek enggak gua suka. Yang penting terima kasih buat kalian semuanya. Terima kasih kalian. Kita ketemu lagi di nanti podcast berikutnya.